Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Natasha Rianto dari kelas 19 Dia Pajak. Hari ini saya akan menjelaskan materi ke-7 dari kepemimpinan yang berjudul Pemimpin dan Metode Kepemimpinan. Poin yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga terpenuhi kepentingan pribadi, anggota kelompok maupun kepentingan bersama. Dalam arti kecil, kepemimpinan itu bisa disebut dengan memimpin, yang merupakan seorang pembimbing dalam suatu kelompok sehingga tujuan kelompok itu dapat tercapai. Nah, dan konsekuensi yang diambil oleh seorang pemimpin itu sangatlah banyak. Seperti pemimpin itu harus mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih dari anggota kelompok lainnya. Dengan adanya perbandingan itu, kita dapat mengetahui bahwa fungsi dari seorang pemimpin itu memang berbeda dari anggota kelompok yang lain. Menurut Indra Fahrudi dalam bukunya yang berjudul Bagaimana Memimpin Sekolah yang Efektif, beliau menyatakan fungsi kepemimpinan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi pemimpin berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam fungsi ini, pemimpin memikirkan, merumuskan, serta menjelaskan tujuan yang akan dicapai kepada kelompok dengan teliti. Nah, memberikan dorongan kepada anggota kelompok yang memberikan kepercayaan maupun tanggung jawab demi kepentingan bersama. Poin yang kedua adalah fungsi pemimpin yang bertalian dengan penciptaan suasana kerja yang sehat, menyenangkan, dan menunjukkan kebersamaan terhadap kelompoknya, mengusahakan menciptakan suatu kelompok yang bekerja dengan menyenangkan sehingga semangat menjalankan tugasnya. Pemimpin di sini menggunakan kelebihannya bukan untuk berkuasa, tetapi untuk memberi masukan kepada kelompok untuk menuju pencapaian tujuan bersama. Jadi antara kedua fungsi ini memang sangatlah berbeda. Yang satunya memiliki perincian untuk mencapai tujuan dia dengan mempercayakan semuanya, sedangkan fungsi yang kedua ini lebih menciptakan suasana kelompok yang lebih sehat dan menyenangkan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah metode kepemimpinan. Metode kepemimpinan ini dibagi menjadi 9 ya. Menurut Outweighted, metode kepemimpinan terdiri dari yang pertama, memberi perintah. Nah, pada metode ini ada dari keadaan dan hubungan kerja. Dalam organisasi formal, perintah biasanya tercakup dalam tugas dan kewajiban. Dan pemimpin harus memperhatikan hal-hal yang baik dalam memberikan perintah, antara lain perintah harus diberikan dengan tegas dan jelas, sekaligus tidak terlalu banyak, serta pemberian perintah itu harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Nah, mengapa pemberian perintah tuh harus menggunakan kata-kata yang sopan? Mengapa harus diberikan sedikit-sedikit gitu, tidak terlalu banyak? Dikarenakan bila seorang pimpinan memberikan tugas kepada anggotanya terlalu banyak, anggota itu jadi bingung untuk memilah mana yang pekerjaan yang harus dia dahulukan dan mana yang tidak. Sebagai pemimpin yang baik, ada kalanya kita memilah tugas yang akan kita berikan kepada mereka agar mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Yang kedua itu adalah memberi celaan. Dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di kalangan anggota kelompok, seorang pemimpin harus berani mengambil tindakan terhadap anggota kelompok yang tidak baik dan berbuat salah serta merugikan organisasinya. Celaan tersebut antara lain yang pertama, memberikan teguran atau celaan harus didasarkan dengan kepastian bahwa kesalahan itu benar terhadap individu yang akan dicela atau kita tegur. Yang kedua, memberikan teguran atau celaan dari pemimpin dengan rahasia, tidak dilakukan secara umum atau di depan banyak umum. Mengapa? Bila kita menegur
anggota kelompok kita yang berbuat salah di depan umum, sama saja tuh kita bukan menegur mereka. Bila kita menegur mereka di depan banyak umum, itu sama aja kita mempermalukan mereka atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Sedangkan kalau kita ngomongnya secara rahasia, dia akan berpikir dan introspeksi atas kesalahan yang telah dia perbuat. Poin yang ketiga yaitu memberi pujian. Seorang pemimpin harus memiliki membesarkan hati para anggotanya yang telah memberikan banyak prestasi dan apresiasi bagi perusahaannya. Dalam memberikan pujian, seorang pemimpin seharusnya melihat beberapa hal. Yang pertama itu, pemimpin harus memberikan pujian tepat pada waktunya. Yang kedua itu, pemberian pujian harus hendaknya diberikan secara terbuka atau di hadapan anggota kelompok atau organisasi. Mengapa? Kalau pemberian pujian harus di depan umum, dikarenakan bila kita memuji seseorang atas prestasi yang telah dia capai, itu di depan banyak umum akan membuat orang-orang lain termotivasi akan kerja keras yang telah dia hasilkan. Sehingga orang-orang yang mendengarnya itu mereka menjadi terbangun dan ingin menjadi seperti orang yang berprestasi tadi. Yang keempat, memelihara tingkah laku pribadi. Nah, sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin perintah pada setiap tingkatan merupakan cerminan dari kualitas. Maka tingkah laku ataupun tindakan pemimpin harus menjadi contoh atau teladan bagi anggotanya. Seperti misalnya sebagai pemimpin kita harus bersikap baik sehingga itu akan dicontoh juga terhadap anggota kita, karena apa yang kita lakukan itu menjadi cerminan dan menjadi tauladan untuk anggota kelompok kita. Yang kelima yaitu memperoleh saran. Seorang pemimpin harus mau menerima pendapat atau saran dari anggotanya, serta menjadi tugas pemimpin untuk membangkitkan inisiatif anggota agar mau menyumbangkan pendapat atau saran untuk kepentingan kelompok. Yang keenam, memperkuat rasa kesatuan kelompok. Seorang pemimpin harus menjadikan seluruh unsur organisasi untuk berada dalam satu gerakan dan arah. Mengapa? Karena bila kita mempunyai satu gerakan dan arah yang sama, tujuan yang akan kita tuju itu menjadi mudah untuk dicapai. Yang ketujuh, memperhatikan pengenalan pada kelompok. Biasanya seseorang yang dianggap baik dan dekat dengan anggota organisasi akan dipilih menjadi pemimpin. Jadi penting bagi seorang pemimpin untuk menjalin kedekatan dengan kelompoknya. Yang kedelapan, menciptakan disiplin pribadi kelompok. Itu merupakan bentuk ketaatan serta pengendalian diri dari setiap orang yang berguna untuk mengatasi segala hambatan dalam kelompok seperti perselisihan, keterlambatan, kecerobohan, dan pemborosan. Yang kesembilan yaitu mententeramkan kabar angin yang tidak benar, menjadi sebuah kewajiban bagi pemimpin untuk dapat menciptakan ketenangan dan rasa aman di dalam organisasi. Pemimpin itu perlu melakukan komunikasi dan penerangan serta menjelaskan permasalahan yang mengganggu organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang kepemimpinan yang tidak efisien. Kepemimpinan ini cenderung mempunyai pandangan yang sangat terbatas. Mungkin visi dan misinya luar biasa, tetapi bila terjun ke dunia nyata, dia gagap. Jadi kepemimpinan pada poin ini sebenarnya mereka punya visi misi yang lumayan yang bagus, bisa dibilang bagus. Tetapi mereka cuma punya visi misi di laporan saja. Ketika mereka memang terjun ke dunia nyata untuk menjalankan visi misi itu semua mereka belum bisa dan masih gagap atau terbata-bata untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas teori tentang kepemimpinan. Teori ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, teori otokratis. Teori ini merupakan gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi ini. Yang kedua, gaya atau perilaku kepemimpinan yang diktatoris. Gaya kepemimpinan yang otokrat, akan tetapi gaya kepemimpinan ini lebih cenderung kejam dan sadis. Yang ketiga, teori kepemimpinan psikologis.
Nah, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain seperti sifat fisik, sifat mental, dan kepribadian. Yang keempat adalah teori kepemimpinan sosiologi, merupakan teori kepemimpinan yang mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Di sini ada 10 tipe kepemimpinan. Yang pertama itu tipe kepemimpinan yang karismatis, merupakan tipe kepemimpinan yang menilai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan luar biasa dalam kepemimpinan seseorang. Yang kedua yaitu kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan ini merupakan sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan ayah dan anak. Nah, yang ketiga adalah tipe kepemimpinan militeristis. Pada kepemimpinan ini, tipe pemimpin memiliki sikap yang disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Yang keempat, tipe kepemimpinan transformasional. Teori ini menekankan kegiatan pemberdayaan melalui peningkatan konsep diri bawahan atau anggota organisasi yang positif. Yang kelima adalah tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini tipe kepemimpinan yang diusung dengan cara demokrat dan musyawarah secara demokratis. Dan yang keenam ada tipe kepemimpinan bebas. Nah, pada tipe kepemimpinan ini menempatkan kebalikan dari tipe kepemimpinan yang otoriter, meskipun tidak sama atau bahkan berbeda pada titik yang paling rendah. Nah, yang ketujuh adalah gaya atau perilaku kepemimpinan otokratik lunak. Adalah kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dengan memanipulasi yang berorientasi pada partisipasi anggota organisasi dalam kadar yang rendah. Yang kedelapan, gaya atau perilaku kepemimpinan yang deserter. Nah, kepemimpinan ini yang cenderung menghindari tugas dan tanggung jawab, mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kesembilan adalah gaya atau perilaku kepemimpinan yang missionary, adalah pemimpin yang mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah gaya atau perilaku kepemimpinan yang kompromi, adalah pemimpin yang mempertahankan kekuasaannya tidak berorientasi pada anggota organisasi, tapi pada pimpinan atasannya yang berpengaruh dan menentukan jabatan kepemimpinannya. Sekian penjelasan materi ke-7 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.